Ini gila lelucon. Barcelona resmi mengumumkan memecat Xavi Hernandez. Hal tersebut terkonfirmasi lewat media official Barcelona dan direpost oleh banyak jurnalis handal di belahan dunia. Salah satunya Fabrizio Romano. Sebelum lebih jauh, aku gak pernah bosan-bosannya untuk ingatkan teman-teman, ketika teman-teman tonton video ini, jangan lupa tekan tombol like-nya. Ini gila, ini lelucon dalam tanda petik. Kenapa lelucon? Nanti akan aku jelaskan. Ya, tak sedikit keputusan dari manajemen Barcelona untuk memecat Xavi Hernandez didukung oleh sebagian pihak. Mengapa? Ya, Barcelona kebelakangan ini di bawah Xavi Hernandez posisinya naik turun. Ada kalanya posisi Barca di bawah asuhan Xavi konsisten stabil di saat Xavi mengumumkan akan meninggalkan Barcelona. Namun ketika Xavi Hernandez mengatakan stay bersama Barcelona, kekonsistenan dari Barcelona untuk meraih kemenangan, untuk mendapatkan hasil terbaik di atas lapangan, teman-teman, mengalami penurunan. Dan secara overall juga apa yang ditampilkan oleh Xavi, teman-teman, dengan beberapa prestasi yang ia berikan belum begitu bisa memberikan bekas kepada sebagian pecinta Barcelona. Lalu ada drama yang aku rasa ini di luar nalar ya, untuk memperlakukan legenda seperti Xavi Hernandez ini. Oke, kita sudah mengetahui Xavi Hernandez sempat mengatakan akan meninggalkan Barcelona di musim depan. Saat itu langsung traffic permainan Barcelona meningkat dari sisi permainan, dari sisi hasil, terus menang, jarang mendapatkan hasil minor. Oke, saat Xavi mendapatkan traffic yang bagus, rayuan coba dilakukan oleh manajemen Barcelona yang secara substansi ya teman-teman, meminta Xavi Hernandez agar stay di Barcelona. Dan itu terjadi kurang lebih 2 minggu yang lalu. Xavi pun katakan akan bertahan di Barcelona. Setelah 2 minggu berselang, ya tepatnya saat kita membuat video ini, Barca mengumumkan memecat Xavi Hernandez. Dari Xavi katakan secara pribadi ia akan meninggalkan Barcelona di musim depan, kemudian dirayu oleh Barcelona di bawah kepemimpinan Joan Laporta, lalu malah dipecat. Jadi coba lihat di media sosial resmi Barcelona ataupun ya jurnalis handal di belahan dunia, teman-teman, banyak yang memberikan komentar ketidakrespekan dilakukan oleh manajemen Barcelona kepada Xavi Hernandez. Kita tahu Xavi Hernandez sosok besar di Barcelona, legenda, teman-teman. Cara memperlakukannya itu, cara memecatnya itu, diberi PHP, diberi harapan, ujungnya malah dipecat. Ya, kita pun harus menggarisbawahi, sebelum Barcelona mengumumkan Xavi dipecat, sudah mulai desas-desus drama muncul. Salah satunya bagaimana Xavi Hernandez menyoroti finansial yang dimiliki oleh Barcelona. Nah, itu salah satu faktor ya teman-teman, dan akhirnya dipecat. Ya, keputusan dari Joan Laporta untuk memecat Xavi Hernandez aku rasa sah-sah aja, fair-fair aja dengan segala hasil yang ia berikan bersama Barcelona beberapa tahun yang sudah diberi kesempatan, teman-teman. Tapi caranya itu tidak mengasihkan, tidak elok. Bagaimana memperlakukan sosok Xavi Hernandez seperti itu. Nah, dalam konteks ini, selain pembahasan Barca memecat Xavi, dibahas juga banyak, aku lihat di Twitter alias X, teman-teman, di Instagram, soal tidak respectnya. Satu komentar. Ya, itu soal etika, teman-teman. Tapi kalau kita bicara soal Barcelona lebih dari sekedar klub dan bagaimana identitas lain-lain sebagainya, teman-teman, ya aku rasa ini nggak proporsional bagaimana Barca memperlakukan Xavi Hernandez. Belum lama ini
kita sudah menyaksikan bagaimana salah seorang pemain PSG, Dembele, ia menciptakan sebuah gol ke Barcelona, ke gawang Barcelona di Liga Champions Eropa. Apa reaksi Dembele saat itu? Melakukan selebrasi dan melakukan beberapa tindakan lah. Nah, di saat itu kita menuntut untuk Dembele ini agar menunjukkan respect-nya. Tapi di sisi lain, ya di sini Barca tidak menunjukkan hal demikian. Ya, kita menatap ke depan teman-teman. Good luck untuk Xavi Hernandez. Kita lihat karirnya di masa yang akan datang. Aku pun bukan katakan Xavi Hernandez pelatih yang buruk. Ia telah mengeluarkan Barcelona dari sisi yang sangat kelam. Dengan apa? Dengan posisi finansial Barcelona yang sangat sulit, teman-teman. Ia bisa meramu hal tersebut sehingga menghasilkan permainan yang coba ia usahakan tidak menghilangkan entitas dari Barcelona. Itu yang perlu digarisbawahi, entitas dari Barcelona. Dan Fabrizio Romano mengabarkan teman-teman yang akan mengisi posisi dari Barcelona yaitu Hansi Flick. Nah, kabar Hansi Flick ini bagaimana taktikalnya, bagaimana permainannya tentu sudah banyak diulas di media-media sosial teman-teman. Tapi yang perlu kita tekankan dan perlu kita notice dalam-dalam teman-teman, kalau kita bicara Barcelona, bagaimana cara mereka merekrut seorang pelatih, biasanya ini hampir di semua klub lah teman-teman, biasanya akan dipaparkan dulu, dilihat dulu apakah secara permainan, secara filosofi memiliki kemiripan dengan entitas yang sudah dibangun oleh Barcelona. Positional play, ball position, ya tiki-taka lah, dan lain sebagainya. Nah, untuk Hansi Flick, kita bicara dari formasi. Hansi Flick kebelakangan ini kalau kita lihat track recordnya, ia gunakan pola 1-4-2-3-1 atau 1-4-3-3. Sangat mengandalkan permainan dari fullback kanan, fullback kiri yang memiliki kecepatan. Fullback kanan itu pun biasanya kerap ditempatkan oleh Hansi Flick masuk ke tengah sebagai inverted fullback. Masuk kita ke sektor tengah teman-teman, double pivotnya pun kerap berperan sebagai Salida Lavolviana. Sesekali menjemput bola tersebut ke belakang, masuk di antara dua center back untuk menciptakan superiority number. Nah, lalu di sayap kanan, sayap kiri pun sangat kuat. Kebiasaan yang dilakukan oleh Hansi Flick di sektor depan dengan misalnya Lewandowski, itu kan gak asing bagi Hansi Flick. Ya aku rasa secara pendekatan, secara ide yang biasanya digunakan oleh Hansi Flick di atas lapangan tidak begitu jauh dengan prinsip yang dimiliki oleh Xavi Hernandez ataupun Barcelona. Katakanlah demikian. Kenapa? Xavi Hernandez sudah berkali-kali kita bahas teman-teman. Barcelona beberapa tahun yang lalu teman-teman menjadi salah satu klub yang sering banget kita bahas. Di satu tahun itu mungkin ada 30, 36 sampai 40 video kita membahas Barcelona. Dan di video itu Xavi Hernandez menekankan bagaimana ia sangat mengandalkan permainan superioritas dari sektor flank kanan, flank kiri yang secara substansi permainan kelebaran. Namun yang disoroti oleh Xavi Hernandez, sempat ia lontarkan teman-teman, pemain-pemain Barcelona di atas lapangan ada beberapa instruksi elemen yang sulit untuk diaplikasikan. Misalnya permainan orientasi ke bola yang berdasarkan permainan kualitatif dan kuantitatif. Kualitatif itu satu lawan satunya kuat, dan kuantitatif itu disertai dengan permainan orang ketiga lewat kombinasi 1-2 sentuhan. Nah, hal-hal demikian jika tidak bisa diperbaiki oleh Hansi Flick, jika tidak bisa dirombak oleh Hansi Flick, maka Hansi Flick pun bukan tak mungkin akan merasakan nasib yang sama seperti yang dialami oleh Xavi Hernandez. Di sisi lain, jika kita bicara soal pelatih baru, maka pelatih itu pun butuh pemain-pemain yang ia rekrut untuk bisa menjalankan sistem permainannya, taktikalnya di atas lapangan. Di saat ini perlu kita ketahui Barcelona mengalami krisis finansial ataupun dari sisi ekonomi tidak begitu oke, teman-teman. Maka penting bagi tim analisa yang dimiliki oleh Hansi Flick merekrut pemain itu
yang benar-benar bisa menjalankan sistem Hansi Flick dan tidak memberatkan dari sisi ekonomi Barcelona. Nah, Xavi di awal-awal datang ke Barcelona itu bukan dilematisnya sangat luar biasa, bagaimana perumusan ekonomi dari Barcelona harus ditata untuk bisa merekrut pemain A, B, C, D, E. Nah, ini kan harus dipahami oleh Hansi Flick agar tidak mengalami hal seperti yang dirasakan oleh Xavi Hernandez. Di sisi lain, ya aku pikir dengan datangnya pelatih baru, memaparkan filosofinya, memaparkan entitas taktikalnya teman-teman, pasti hal-hal finansial ini pun, kemudian klausul-klausul berapa pemain yang bisa direkrut, nilai-nilai pemain seperti apa yang harus direkrut, biasanya itu akan dibicarakan teman-teman, agar tidak ada kesalahpahaman antara board dari sebuah manajemen klub ataupun pelatih. Kan nggak enak, nggak elok misalnya tuntutan besar dari manajemen Barcelona untuk meraih gelar A, B, C, D, E, tapi dari sisi amunisi nggak mampu dipenuhi oleh Barcelona, keinginan dari pelatih. Di samping itu juga bagi Hansi Flick, di saat ia diberi kepercayaan menjadi pelatih Barcelona, ini bukan hal ataupun situasi yang mudah. Barcelona tiap minggu jika tidak menampilkan permainan yang oke, kemudian tidak menghasilkan permainan yang sempurna, maka tekanan itu, pressure itu akan sangat amat luar biasa. Xavi Hernandez, dari sisi tekanan teman-teman, bagi aku ya, salah satu pelatih yang bisa lepas untuk dari serangan, bulian, dan berbagai macam hal lainnya. Meskipun endingnya, ya, attitude dari Barcelona untuk memecat Xavi aku rasa tidak elok ya teman-teman. Ya, meskipun ya keputusan yang dilakukan oleh Barcelona dari sisi konteks pemecatannya banyak didukung, tapi dari sisi caranya itu tidak proper bagi sekelas tim seperti Barcelona. Oke, soal taktikal dari Hansi Flick pernah kita ulas di beberapa tahun yang lalu. Silahkan aja scroll ataupun search di kolom YouTube teman-teman, Tommy Deski Hansi Flick, atau nama klub yang pernah dilatih oleh Hansi Flick. Di situ kita bahas bagaimana pendekatan yang dimiliki oleh Hansi Flick, dan tak sedikit juga counter attack yang dimiliki oleh Hansi Flick menjadi salah satu kekuatan yang ia miliki. Oke, sampai sini aja dulu teman-teman videonya. Bye.